Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani sekalian, teman-teman, kaum muslimin muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa di bawah lindungannya. Alhamdulillah, bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini, tepatnya malam keberapa ini? Malam keempat, kelima? Malam kelima ya? Keempat. Keempat. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah, Empat. ya, berarti kita sudah berpuasa selama 3 hari. Alhamdulillah. Itu sebuah kesyukuran ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya, ya, memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa menjalani ibadah puasa ya di bulan Ramadan ini ya dengan baik, meskipun tidak tidak seperti bulan Ramadan seperti yang biasanya. Ya, karena adanya wabah ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana ini sebenarnya juga dalam hadis kan dikatakan bahwasanya apapun ya yang menimpa ya seorang muslim itu adalah yang terbaik baginya. Artinya dalam kalau dia ditimpa musibah ya, kemudian dia bersabar, ya tentu kesabaran itu juga baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan nikmat, ya tentu juga itu baik ya baginya ya karena dia bersyukur dengannya. Ya, dalam hadis dikatakan ya ajaban yamil mu'min, nam inna amrahu yakullu khair. Nah, idza asabathu darra sabara yani fakana khairan lahu wa in asabathu sarra ya syakara fakana khairan lahu. Ya. Nah, siapa yang artinya sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, ya semua urusan, ya semua keadaan itu baik untuknya. Ya, ketika dia mendapatkan ujian, ya dan dia bersabar, maka ya kesabaran itu baik untuknya dan ketika dia mendapatkan nikmat, ya dan dia mengucapkan alhamdulillah, ya tentu juga itu akan menjadi baik baginya. Ya tentu ini ya tidak diberikan kecuali orang yang beriman. Ikhwan sekalian, ya Bapak Ibu ya yang kami hormati ya dan senantiasa Allah berikan perlindungannya. Insyaallah untuk materi kita ya materi fikih ya. Kita akan membahas ya sebuah buku ya yang berjudul mungkin sudah kelihatan di layar masing-masing ya nama sampul bukunya. Ya, Sahih ya Ya, Fikih Ustaz. Sunnah. Ya. Ya, Sahih ya Fikih Sunnah wa adillatuhu wa tawdihu madzahibil a'immah al-arba'ah. Ya, karya Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Al-Alim hafizallahu taala. Jadi ini pengarangnya masih hidup ya, kita doakan semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sahih Fikih Sunnah. Sebenarnya ya buku ini ya khususnya kami mungkin di perumahan Gerasi Sakinah, banyak kita bahas ya setiap Ahad subuh, dan itu kita masih berada di kitab Toharoh ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi kajian kita yang khususnya mungkin yang tinggal di Giri Asri Sakinah ya, Sombau Pugoa ya. Jadi ini lanjutan materi ya. Ini khusus insya Allah kita akan membahas tentang ya bab puasa ya, kitabu as-siyam atau as-shaum ya, yang berkaitan dengan ibadah puasa kita ya, yang kita laksanakan khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin langsung saja ya kita buka. Insya Allah untuk sesi ini ya kita akan membagi ya menjadi 3. Ya, yang pertama pembukaan.
Ya, kemudian yang kedua ya kita masuk ke pembahasan materi. Insyaallah di sesi terakhir ya kita akan buka sesi tanya jawab insyaallah. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Ya bismillah subhanahu wa taala. Langsung saja ya kita mulai. Ya. Ya ini kitab Siam, ya namanya kitab Siam, ya bab tentang puasa. Kemudian kita mulai dengan ta'rif asyam. Nah, kita dulu sebelum ini kita pahami dulu apa definisi, ya apa pengertian dari puasa itu sendiri. Bisa kelihatan di layar masing-masing? Kelihatan ya jelas? Ustaz. Kelihatan ya? Ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Uh, ya definisi ya kitab Siam atau definisi dari puasa. Ya ta'rif Siam, ya pengertian puasa. Asyam ya boleh kita bilang asyam atau as-saum itu sama dalam bahasa Arab ya asyam atau as-saum ya dua-duanya dua kata yang mempunyai makna yang sama ya asyamu atau as-saum ya lugatan ya dalam sisi bahasa atau etimologi ya dalam sisi bahasa itu berarti al-imsaku wal kaffu anisyai ya al-imsak artinya menahan ya anisyai menahan diri dari sesuatu. Itu dari kalau ditinjau dari sisi bahasa. Ya, definisi puasa adalah yang menahan diri dari sesuatu. Ya, secara umum. Wa yusta'malu ya fi kulli imsak dan kata asyam atau asom ini digunakan dalam fi kulli imsak dalam segala sesuatu yang sifatnya ditahan. Ya, artinya bukan cuma puasa saja. Jadi ini ke dalam sisi bahasa. Ya, wa yusta'malu fi kulli imsak ya digunakan di semua segala sesuatu yang bermakna menahan ya seperti dalam Al-Qur'an ya qala ta'ala seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan ikhbaron an Maryam ya ketika bercerita tentang Maryam ya uh, dalam surah Toha ya Toha tidak salah ya dalam surah Maryam ya surah Maryam ya Allah Subhanahu wa taala berfirman inni nazartu lirrahmani sauma. Ya, sungguh saya bernazar, terjemahannya, ini sesungguhnya saya nazartu bernazar lirrahman ya kepada Allah Subhanahu wa taala sauman untuk berpuasa. Nah, di sini kata sauman, ya apa maksud dari kata sauman dalam ayat ini? Ya, apakah puasa yang menahan makan dan minum? Ya, apa namanya? Gimana suaranya jelas suaranya? Tidak putus-putus? Tidak, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Jelas. Ya, jelas alhamdulillah. Karena sebagian dari saudara kita ada katanya yang suaranya putus-putus ya, kurang jelas. Jadi saum ya di sini dalam ayat ini dalam surah Maryam, apakah saum di sini artinya menahan dari makan dan minum? Ya kita lihat. Ya menurut ahli tafsir sumtan wa imsakan wa kaffan anil kalam. Nah, dalam ayat ini bukan berarti saum di sini yang menahan diri dari makan dan minum, tapi ini ketika Maryam ya dalam kisahnya itu kan, dalam kisahnya ketika Maryam alaihissalam mengandung Nabi Isa, ya Nabi Isa eh, diperintahkan ya ketika ditanya oleh orang-orang sekitarnya atau kaumnya pada waktu itu, ya boleh diperintahkan ya diminta untuk tidak berbicara, ya tidak berbicara, tapi diperintahkan untuk menunjuk ke ininya ya ke janinnya ya supaya ditanyakan ya kepada apa namanya yang ada di dalam kandungannya. Ya, jadi ini nazar tulir rahmani sauma. Jadi saya bernazar untuk menahan. Saum artinya di sini menahan. Artinya menahan untuk berbicara. Ya sumtan artinya diam, imsakan wakafan kalam. Ya tidak berbicara. Ya di sini bukan berarti menahan makan dan minum. Ya. Jadi uh, oleh karena itu ini dari sisi bahasa. Ya, ini dari sisi bahasa. Kemudian
dari sisi syar'i, ya ini yang kita butuhkan, ya ini yang kita akan bahas ya. Dalam istilah syar'i, dalam istilah ulama fikih, ya al-imsak ya anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams adalah al-imsak, menahan diri dari apa yang membatalkan. Ya, apa yang membatalkan. Ya, menahan diri dari apa yang membatalkan ya puasa. Ya, di sini ya, katanya kita puasa, ya. Menahan diri dari segala sesuatu al-muftirat, artinya yang membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa. Ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, makan, minum, ya, kemudian bagi suami istri, ya. Jadi segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Ya ya dari tulu'il fajri, dari sejak ya terbit fajar. Di sini namanya terbit fajar kedua, karena fajar itu terbit fajar ada dua. Ada fajar pertama, ada fajar kedua. Ya, kalau fajar kedua biasanya kan kalau di zaman Rasulullah itu 2 kali azan. Ya, ada 2 kali azan. Ya, ada azannya Bilal, ya, ada azannya Abdullah ibnu Maktum. Ya. Nah, yang azan yang keduanya itu yang merupakan batas, ya tidak boleh lagi makan dan minum. Ya, artinya azan yang menandakan bahwasanya telah masuk waktu subuh. Ya, azan yang menandakan bahwasanya telah masuk waktu subuh. Ya, itu yang dari sejak itu tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, sampai kapan? Ila ghurubisy syamsi. Ya, ila sampai ghurub, ya terbenam matahari. Ya. Ma'a niyatit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang paling penting. Jadi apa yang bedakan ya antara apa namanya sekedar menahan saja ya tidak makan dengan puasa. Ya, bedanya di sini. Ma'a niyyati ta'abbudillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, bedanya adalah kalau puasa itu memang diniatkan ya untuk beribadah, at-ta'abbud ya beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bedakan. Ya, apatah misalkan kalau puasa Ramadan, ya puasa Ramadan itu niatnya harus sebelum masuk waktu subuh. Ya. Artinya ketika berniat, lupa berniat, ya, sudah lewat, ya misalkan bangun apa namanya? Bangun, ya. Artinya bukan ya, artinya seperti ini. Dia sengaja ya tidak berniat. Ya, dia sengaja tidak berniat dan ternyata sudah lewat waktu subuh. Nah, itu ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya yaitu puasa Ramadannya tidak sah. Ya karena harus ya niatnya itu sebelum ya masuk waktu subuh. Ya sebelum masuk ya waktu subuh. Ya harus diazamkan niatnya itu sebelum masuk waktu subuh. Ini khusus puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah ya boleh misalkan kalau tidak belum makan apa-apa ya ketika ke dapur ya belum ada makanan ya sudah jam 7 jam 8 ya dia langsung bilang kalau begitu saya berniat puasa saja ya, saya berniat puasa sunnah saja itu boleh ya itu boleh kalau puasa sunnah tapi kalau puasa Ramadan ya harus ya diniatkan sebelum terbit fajar ya sebelum terbit fajar ya makanya alangkah baiknya ya dan ini pendapatnya Imam Malik ya boleh orang berniat ya di awal Ramadan dengan niat saya ingin puasa selama 1 bulan penuh ya jadi mungkin di malam pertama ketika apa namanya ketika mau sahur ya di malam pertama itu boleh meniatkan dalam hati bahwasanya saya ingin berpuasa ya selama 1 bulan penuh ya kalau misalkan takutnya nanti di hari selanjutnya itu lupa eh, ya lupa ya lupa misalkan lupa berniat ya artinya boleh ya kita ya boleh berniat berpuasa 1 bulan penuh ya takutnya lupa nanti ya berniat setiap malamnya jadi boleh
Ya, jadi ini intinya niat, harus ada niat. Ya, kalau tidak ada niatnya, puasanya tidak sah. Ya, akan merupakan rukun. Ya, rukun dari puasa itu harus ada niat. Ya. Soalnya jelas ya? Soalnya jelas? Iya Ustaz, jelas Alhamdulillah. Ustaz. Ya, ya, siap. Alhamdulillah. Iya. Kemudian yang selanjutnya, min fadail as-siyam wa fawaidihi. Nah, kita sudah tahu definisi dari puasa itu. Sudah tahu definisinya ya dari sisi bahasa dan sisi istilah. Sekarang kita pindah ke poin kedua, min fadailis siyam ya wa fawaiduhu wa fawaidihi. Min fadailis siyami wa fawaidihi. Di antara fadail keutamaan-keutamaan puasa dan manfaatnya. Ya, fadail ya, keutamaan, fawaid itu adalah manfaat. Ya, keutamaan dan manfaat puasa. Alif. Ya, yang pertama adalah as-siyamu min a'zamit ta'ati allati yutaqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa merupakan salah satu ibadah yang paling agung, yang paling mulia. Allati ya yang dengannya yutaqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan puasa ini kita ya mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepadanya ya dengan perantara ibadah puasa ini. Ya. Kemudian wa yusabu al-mu'minu alaihi tawaban la hududa lahu. Jadi orang mukmin, orang beriman akan diberi pahala yang tidak ada batasnya. Subhanallah. Ya. Jadi ternyata puasa ini yang merupakan salah satu ibadah yang tidak ada batas. Ya, pahalanya tidak ada batasnya. Ya ila masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sebuah keutamaan yang luar biasa sekali. Ya. Kita akan diberikan pahala yang tidak ada batasnya. Ya, sesuai dengan uh, masyiah ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita manfaatkan ya puasa ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang kedua, wabihi tughfarudz dzunubu al-mutaqaddimah. Ya, yang dengan puasa ini tughfar. Ya, puasa-puasa kita ya dosa-dosa kita yang telah lalu ya dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang shoma Ramadan, ya berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, imanan ya karena dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan karena siapa-siapa. Ya. Iman wa ihtisaban dan semata-mata ya mengharapkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena ingin ria, ingin dipuji, tapi semata-mata ingin mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala, maka ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya ya ma taqaddama yang dosa-dosa yang telah lalu. Ya, dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Ya. Ya, ini sini adalah dosa kecil ya. Jadi kalau dosa besar itu harus ada tobat. Ya, tapi kalau yang dihapus oleh puasa ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, sedangkan dosa-dosa besar, ya dosa-dosa besar itu harus disertai dengan tobat. Ya, kalau ingin diampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian wabihi yuba'adu baina wajhihi wa bainan nar. Nah, wabihi ya. Ya yang dengannya juga ya di antara keutamaan puasa ini yuba'adu baina wajhihi ya akan dijauhkan ya wajahnya atau dirinya ya dengan ya siksaan api neraka ya subhanallah. Ya termasuk ini puasa termasuk benteng ya. Di dalam hadis dikatakan asyamu junnah. Ya bahwasanya puasa itu ibaratnya seperti benteng. Ya benteng. Perisai. Ya yang akan menjauhkan kita ya dari siksa api neraka. Ya yuba'at artinya dijauhkan. Ba'ada yuba'idu yuba'at dijauhkan. Baina wajhihi wa bainan nar. Kemudian selanjutnya wabihi yastahiqqul abdu ya yastahiqqul abdu dukhulal jinan. Ya yang dengan puasa ini perantara wasilah puasa ini seorang hamba itu berhak dukhulal jinan ya memasuki surga-surga Allah Subhanahu wa taala
mimba bin khos, ya dari pintu khusus. Itu memang ada disiapkan di surga, itu ada disiapkan pintu khusus yang tidak bisa dimasuki ya kecuali orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ya namanya babu royan, ya babu ar-royan. Ya cuma orang yang berpuasa saja yang bisa masuk, yang dipersiapkan untuk masuk ya melalui pintu tersebut. Ada pintu khusus. Ya ini berarti Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Uidda lis-shaimin, yang disiapkan untuk orang yang berpuasa. Ya uidda lis-shaimin. Wa bihi yafrahul 'abdu inda liqa'i rabbih. Yang dengan puasa ini juga ya seorang hamba akan bergembira, yafrah, akan bergembira. Ya inda liqa'i rabbi, ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika nanti sudah berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya ketika diperlihatkan pahala ya yang tidak ada batasnya, hamba ini ya akan senang ya dengan pahala puasa yang dia dapatkan. Ya. Ini keutamaannya. Kemudian apa dalilnya? Ini sudah kita jelaskan keutamaannya. Ya sekarang kita akan sebutkan apa dalil ya dari apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, yang pertama adalah Fa'an Abi Hurairah ya radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bagusnya buku ini ya. Jadi ketika sudah disebutkan apa namanya? Redaksinya, ya beliau langsung juga sebutkan dalil-dalilnya. Ya karena memang yang namanya agama ini, ya agama kita harus dengan dalil, khususnya dalam masalah ibadah dan akidah. Ya tidak boleh kita bilang ini dan itu ya dalam masalah agama, ya khususnya dalam masalah ibadah, ya, tauhid, akidah, ya kecuali dengan dalil. Ya bukan berdasarkan akal pikiran. Ya, harus ada dalil. Ya kalau kita berbicara masalah agama. Ya. Kemudian qala Allah azza wa jalla. Ini dalam hadis qudsi ya, dari hadis Abu Hurairah ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi mungkin sudah apa bedanya hadis qudsi dengan hadis biasa? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang tahu apa bedanya hadis qudsi dengan hadis ini? Ada yang bisa jawab? Kalau hadits qudsi itu Ya. ayo dari perkataan Allah kepada Nabi melalui mimpi. Iya. Kalau hadis yang bukan qudsi? Kalau yang hadis bukan qudsi itu rupa perkataan atau ucapan Nabi dari Nabi. Iya. Ya, jadi hadits qudsi, ya betul. Jadi hadits qudsi adalah itu apa namanya? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala ya yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dikatakan qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, tapi bukan dalam Al-Qur'an, ya, bukan dalam Al-Qur'an, tapi dalam hadis. Makanya hadis qudsi. Ya. Kalau seperti hadis yang biasa kan itu lafzon ya lafzon lafaznya ya itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis qudsi itu lafaznya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Jadi qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ya. Kullu amalin, dan kullu amal ibnu Adam lahu. Ya. Ya semua amalan ya. Setiap amal ya anak Adam adalah untuknya kecuali saum. Ya, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali saum. Innahu li wa ana ajzi bihi. Ya sungguhnya saum itu atau puasa itu adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Apa maksudnya dari hadis ini? Ya. Apa maksudnya? Ya bahwasanya ikhwah sekalian, ikhwah dan akhwat yang kami muliakan. Maksud dari hadis ini, jadi memang puasa ini ya
Sungguh istimewa sekali. Ya. Jadi yang apa namanya? Yang mengetahui ya, yang mengetahui hakikat puasa ini adalah merupakan hak rahasia ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba lihat ibadah yang lain. Kalau kita sholat, apakah ada yang lihat? Dan kita sholat, kita sholat di masjid, apa ada yang lihat? Ada ya? Ya, ada yang lihat. Ya kita bukan cuma kita yang lihat saja, ya, tapi ada orang lain yang melihat. Eh, haji, apakah ada yang melihat? Ibu sekalian, ibadah akhwat, apakah ada orang yang melihat ketika kita beribadah haji? Ada yang melihat? Ada. Ada ya. Nah, kemudian zakat, apakah ada yang melihat ketika kita mengeluarkan zakat? Ada. Ada. Ya, dan seterusnya. Sedangkan puasa, siapa yang tahu? Ya, kita misalkan berpuasa ya ketika kita masuk dalam kamar misalkan, ya tidak ada orang yang melihat, ya. Ya boleh jadi kalau tidak ada iman dalam hati kita, ya tidak ada keimanan dalam hati kita, boleh jadi ya kita makan atau minum sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Baru kita mengatakan bahwa saya berpuasa, tapi karena dasar keimanan itu, ya dia meninggalkan itu semua. Ya dia meninggalkan itu semua. Ya kenapa? Karena ya takut, ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa ini ya itu adalah sirrun bainal abdi wa bain Allah Subhanahu wa taala. Adalah perkara rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Makanya dikatakan fa innahu li, itu puasa itu adalah untukku. Ya. Ini membuktikan keimanan seorang hamba ini adalah untukku. Dan saya sendiri yang akan memberikan balasan yang tiada tepi, yang tidak bertepi, ya, yang tidak ada batasnya. Ya. Kemudian lanjut. Wasiyamu junnah. Ya. Puasa itu adalah benteng. Ya. Puasa itu adalah benteng ya, yang membentengi seseorang dari apa namanya? Perbuatan ya yang bisa membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Asyamu junnah, benteng yang membentengi kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ketika kita berpuasa, ya kita dilarang makan, ya dilarang minum, ya yang sifatnya halal, ya yang sifatnya halal itu diharamkan ketika kita berpuasa. Ya, dan itu lebih berat. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya kita dilarang ya sesuatu yang asalnya halal itu lebih berat kita tinggalkan daripada memang ya dari sononya ya dari asalnya memang dia haram. Ya ini jauh lebih berat. Ya makan dan minum itu halal ya. Tapi ketika di bulan Ramadan ya sesuatu yang halal ya malah diharamkan. Nah, itu tentu membutuhkan kesabaran ya untuk ya bersabar dengannya. Makanya kita akan benteng ya. Ya orang yang sudah lulus dari madrasah Ramadan ini ya terbiasa dengan sesuatu yang ketika dia puasa, maka nanti ketika Ramadan meninggalkan kita, ya kita sudah memiliki perisai benteng ya yang bisa menjaga kita, membentengi diri kita ya untuk menjauhkan diri ini dari hal-hal yang Allah haramkan. Ya seperti itu. فإذا كان يوم صوم أحدكم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ya wala yaskhab wala yajhal. Ya katanya, maka ya ketika kalian sedang melaksanakan ibadah puasa, ya maka janganlah dia berkata rafat. Ya jangan dia berkata rafat adalah perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Wala yarfat, jangan berkata rafat. Ya segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, yang boleh jadi akan mengurangi pahala puasanya. Ya, tinggalkan semua ya perkataan yang bisa mengurangi pahala puasa. Ya, perkataan yang tidak bermanfaat. Ya. Apatah lagi yang perkataan yang diharamkan. Ya, itu jauh lebih dilarang lagi. Ya. Dan jangan yashab artinya jangan bertengkar. Ya, jangan bertengkar wala yajhal ya, melakukan hal-hal yang ya tidak bermanfaat. Ya.
Kemudian fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Nah, ketika ada orang yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya dia mengatakan aku orang yang sedang berpuasa. Ya, aku sedang inni shaim. Nah, ini merupakan ya apa namanya benteng bagi kita ya ketika ada orang menghina kita atau mengajaknya berkelahi atau dan seterusnya bertengkar maka katakan ini shaim ya. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil mis. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah ya. Rasulullah bersumpah ya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ya demi Allah. Ya ini artinya demi Allah. Ya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya dalam genggamannya. La khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamati mirmis. Bahwasanya sungguh bau mulut ya. Ya biasanya ya kalau orang berpuasa itu ya biasanya orang kalau berpuasa bagaimana ininya? Hawa yang keluar dari mulut harum atau bagaimana? Ya, Bau. bau ya. Ya itu menurut apa namanya pendapat kita. Ya di dunia memang itu baunya tidak sedap, ya tidak menyenangkan. Tapi ya nanti di akhirat ya orang yang berpuasa itu ya, mulutnya ya atau bau mulutnya itu atyabu lebih harum ya lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada harumnya minyak misik. Nah, minyak misik ini adalah parfum ya parfum yang paling harum ya di negara Arab ya. Ini merupakan parfum yang paling harum. Nah, maka dikatakan atyabu min rihil mis, lebih harum dari bau misik. Ya seperti itu. Ya. Ya subhanallah. Ya ini merupakan ya keutamaan yang lain. Kemudian walisoim farhatan yafrohuma. Ya jadi bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengannya. Ya ada dua. Yang kedua, yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi. Ya ketika dia berbuka ya sudah ada di depannya ya sudah ada depannya cendol ya. Apalagi kalau berbuka ya ada Ote. jalang kote ya. Apalagi ya Es buah. es buah, pisang hijau. Semuanya sudah ada depannya. Ya. Ya, tentu semuanya ya akan merasa gembira, ya gembira. Ya, seakan-akan ya semuanya mau dihabiskan. Ya, ternyata baru baru satu pisang Rumah. pisang hijau yang dimakan itu sudah kenyang. Ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kita akan bergembira ya, kita akan bergembira ketika berpuasa, ketika akan berbuka. Idza aftara fariha bi fitrihi. Ya, dan tentu juga ya gembira karena dia telah menyelesaikan puasanya dan insya Allah akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih penting ya. Kemudian itu yang pertama, Amin, yang amin, kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Ya, ketika dia kegembiraan yang kedua adalah ya ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bergembira dengan puasa. Dia akan bergembira dengan pahala puasa yang tidak ada batasnya. Ya, seperti itu. Ya, sampai jam berapa kita ini? Kajiannya sampai jam berapa? Ya, Dari kita aja, Ustaz. gitu ya. Tadi kan mestinya kita mulai jam apa namanya jam 8:30 ya. Jam 9. Oke lah, jangan terlalu malam. Kita yang penting bisa ini istiqomah. Setengah 9 sampai jam 10 saja atau bagaimana? Enggak ada tanya jawabnya, Ustaz. Itu nih. Ya kalau misalkan sampai jam setengah 9 sampai jam setengah 10 ya kita cukupkan materinya dan kita buka sesi tanya jawab. Ya. Oh iya. Kayaknya kalau sampai jam 10 ini agak ini ya kita juga mau istirahat ya. Ya biarlah kita cukup saja 1 jam.
ya. Kalau mungkin untuk pertemuan berikutnya, ya 1 hari atau 2 hari berikutnya, kemudian kita bisa komitmen, ya kita mulai jam setengah 9, ya, dan sampai jam setengah 10 saja, ya cukup 1 jam. Ya, kalau gitu kita sampai di sini saja yang untuk pembahasannya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya silakan. Ya. Tapi Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mufli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, yang saya mau tanyakan ini adalah ketika kita berwudu itu kan biasanya kita berkumur. Ya, Artinya pada saat kita berkumur itu kan terus setelah wudu itu kan kita akan sholat. Nah, biasanya pada saat sholat itu kan biasa kita ada rasa-rasa air liur yang mau keluar. ya, Apakah itu bisa ditelan atau bagaimana itu, Ustaz? Karena ya, ini kan sementara sholat ceritanya ini. iya, iya. Apakah itu kalau misalnya ditelan itu air ludah atau air liur itu kita sendiri? Ya, Apakah itu bisa membatalkan puasa atau seperti memakruhkan puasa, Ustaz? iya, Tabe iya. pencerahannya tabe. Iya, iya, Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik sekali ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya dalam hadis kan dikatakan bahwasanya silahkan ya apa namanya berkumur-kumur. Berkumur. Fal yubalik ya fal yubalik fil al madmadah wal istinsya wal istinsar illa ya fi saum ya. Ya kita disunnahkan ya ketika berwudu ya itu yubalik artinya betul-betul berkumur ya, berkumur-kumur ngambil air kemudian juga memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Ya. Iya. Ini di luar ya ketika kita berpuasa. Ya, kalau kita berpuasa ya jangan terlalu berlebihan. Ya, cukup saja kita berkumur-kumur ya ala kadarnya ya, ala kadarnya. Ya, jangan terlalu berlebihan karena takutnya nanti ada air yang masuk ya ke tenggorokan ya melalui hidung kah atau melalui mulut. Mulut. Jadi kita berkumur-kumur ya kemudian masukkan sedikit sekedarnya ke hidung ya tapi jangan sampai masuk ya. Kita sekedarnya saja ya. Kemudian kalau misalkan ya kita sholat misalkan seperti yang tadi disebutkan Iya. ya rasanya itu ada sesuatu ya namanya ya taruhlah air liur dan ini Air liur ya. itu Iya, tidak iya. masalah insyaallah. Itu tidak masalah. Oh, Itu tidak masalah. Itu tidak berpengaruh pada puasanya. Insyaallah ya. Itu tidak ada masalah insyaallah. Jadi tidak membatalkan puasa. alhamdulillah. Ya. Artinya Jadi tapi Ustaz, ya saya lanjut. Jadi kalau misalnya ini berwudu tanpa berkumur ya bagaimana Ustaz? Tabe. enggak tetap berkumur. Iya, alangkah Oh, harus berkumur. berkumur. Iya. Maksudnya disunahkan berkumur ya Ustaz. Iya, emang sunnah ya, emang sunnah. Ya tidak wajib karena emang rukun wudu kan itu Iya. muka ya, kemudian tangan ya, kepala dan Ya kaki. maksud saya kalau misalnya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu kan jangan bagaimana kalau misalnya kita tidak usah berkumur begitu Ustaz? Enggak, tetap berkumur. Ya, karena Oh, tetap berkumur. ulama kita mengatakan bahwasanya ya yang katakan bahwasanya mulut dan hidung itu termasuk bagian dari wajah yang harus Tapi maksudnya Ustaz, Tabe kalau biasanya kan ada rasa-rasa air dirasa di mulut itu setelah berkumur. Nah, ya, itulah maksudnya saya takutkan Ustaz adalah kalau ketika kita itu kan ada rasa-rasa air Ustaz. Rasanya kan air biasa kan kita rasakan itu di mulut. ya, Otomatis kalau air liur ada itu di mulut, saya takutnya biasanya untuk menelan itu air liur apakah itu maksudnya itu yang bisa membatalkan puasa kita Ustaz. Tabe. insya Allah tidak. Ya, Insyaallah tidak tidak. membatalkan, ya, Alhamdulillah. tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Ya, itu Iya, iya. istilahnya dalam kaidah kan la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Jadi Allah tidak membebani sesuatu Ya, yang di luar batas kemampuan kita. Jadi ya itu meskipun ada rasa-rasa air begitu iya, Ustaz ya. itu air liur bukan air yang ini ya, enggak, insyaallah. Tidak ada masalah. Nah, Iya, iya. Makasih Ustaz. sama-sama Pak Mufti. Ada yang lain mungkin silakan. Ya kita sampai 21.30. Sekarang jam 21.24. Ya mungkin ada lagi yang Halo, Ustaz, bertanya. Ana Ustaz. Ya, Rohim. Silakan. Ya, nah Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz ini
di bulan Ramadan, misalnya ada seorang wanita, dia datang ini ya, datang haid, mohon maaf ya, Ya, haidnya kan, iya. ya. Terus dia mau menggantikan, apakah dia boleh menggantikan puasanya itu pada saat bulan Ramadan, ataukah boleh juga di akhir bulan Ramadan, Ustaz? Yang mana, apakah boleh dua-duanya atau yang lebih utama yang mana, Ustaz? Nah, itu pertanyaan saya, Ustaz. Makasih. Menggantikan puasa yang Menggantikan, ditinggalkan. iya, menggantikan puasa yang Puasa eh, selama dia, sudah ini. dia apa, dapat halangan Iya, halangan itu. haid ya, misalkan. Pertanyaannya, Apakah boleh digantikan pada saat bulan puasa atau sudah di akhir bulan puasa, Ustaz? enggak. Ya, kalau misalkan ya, Masya Allah, bagus ini pertanyaannya. Kalau misalkan ada ya, eh, ya wanita, bahkan bukan cuma wanita saja ya, termasuk kita laki-laki. Kalau misalkan kita safar dan safar yang termasuk yang membolehkan untuk kita tidak berpuasa, ya, Hmm. artinya yang sudah diinikan, ya, artinya tidak. Kalau memang orang yang safar ya, yang apa namanya membolehkan baginya ya untuk tidak berpuasa, ya, yang satu farsakh itu ya, yang dalam apa namanya dalam mazhab ya lebih dari 80 ya 80 kilo ya, ya itu boleh tidak berpuasa. Nah, kapan dia qadha puasanya? Ya, itu setelah berlalu bulan suci Ramadan. Ya, bukan diganti pada saat bulan Ramadan. Ya, jadi itu diganti setelah bulan suci Ramadan ini berlalu. Ya, di bulan Syawal, ya di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ada seterusnya. Ya, jadi di kodonya itu puasa ketika bulan Ramadan sudah berlalu, bukan pada saat ya tidak mungkin kita koda, padahal kan masih ada kewajiban juga berpuasa pada hari itu. Ya, jadi kodonya itu ya kodok puasanya itu ketika bulan suci Ramadan telah berlalu. Ya, seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Seperti itu maksudnya, Akh Rohim? Nah, Iya. Ya, itu di kodoknya setelah bulan suci Ramadan berlalu. Ya. Dan jangan sampai lewat, ya, misalkan ada kodok, ya ada kodoknya, ada puasa kodoknya, ya mungkin ini bagi wanita ya atau yang lainnya, dan ternyata dia tidak sempat mengkodoknya hingga datang lagi Ramadan ya berikutnya. Ya, sebagai ulama mengatakan bahwasanya ya ini kalau dia faktor kelalaian, maka dia juga harus membayar apa namanya istilahnya kafarah. Ya, dia harus membayar. Ya, dia harus membayar dia harus apa namanya? Membayar kafarah puasanya. Ya, dia berpuasa dan juga membayar yang memberi makan ya fakir miskin. Karena ini faktor kelalaian. Makanya harus diselesaikan utang puasanya sebelum datang lagi puasa bulan Ramadan berikutnya. Ya, jangan sampai diundur-undur. Ya, kan ada ulama mengatakan bahwasanya dia harus, karena dia ini faktor kelalaian, maka dia harus berpuasa dan membayar ya memberi makan fakir miskin setiap harinya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. ya silakan Pak Sahar. Assalamualaikum. Kalau misalnya Ustaz, apa lagi namanya? Kita misalnya bangun tidur, Ya, misalkan biasa dari bangun tidur, pas-pas kita lupa, ternyata kita puasa. ya, Pas minum satu teguk atau dua teguk, kita ingat bahwa kita puasa. Kira-kira bagaimana itu Ustaz? ya. Apa batalkan puasa atau bagaimana? Yang apa namanya? Misalkan siang-siang begitu. Iya siang, sore, Iya, ya kan seperti begitu. Pas bangun tidur dia tidak tahu bahwasanya dia puasa. Pas dia minum, tapi dia tidak sadar, nanti selesai minum itu dia teguk, ternyata baru dia sadar bahwasanya dia puasa. Bagaimana nunya itu Sas, hukumnya? ya. Jadi Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus sekali karena memang juga mungkin banyak memiliki apa namanya kondisi yang sama seperti yang ditanyakan oleh Pak Sahar. Ya. Jadi ya ketika orang ya berpuasa ya kemudian ternyata lupa kemudian dia minum
ya atau makan, maka kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedekah. Sedekah baginya. Karena ini faktor lupa. Itu sedekah baginya dan ketika dia ingat, dia langsung harus buang. Ya, harus hentikan makanannya. Ya, misalkan dia makan 1 sendok. Ya, 2 sendok itu masih lupa. Pas sendokan yang ketiga, dia ingat. Itu harus cepatnya, ya kalau masih ada, misalkan masih ada di mulutnya harus dibuang. Harus dibuang. Nah, yang telah masuk dalam perut itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak membatalkan puasa. Ya. Makanya dalam hadis katakan bahasanya itu diangkat eh, dari seorang hamba itu ya tidak berdosa ya rupial aklam an salat. Yang terakhir adalah an-nasi. An-nasi yang ini yang lupa. Ya. Karena dia lupa, maka itu tidak tidak kena tidak masuk dalam dia tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Dan insya Allah puasanya itu sah. Ya, tidak batal. Ya, yang penting dia harus hentikan. Ya, ketika dia sudah ingat, wah, misalkan minum 1 teguk. Ya, minum 1 teguk, dia masih lupa. Ya, pas hampir selesai, habis minumannya dari gelas, ya dia ingat, dia puasa langsung dia harus yang masih ada di mulut, ya dia harus buang. Ya, yang sudah masuk ke dalam perut itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam. Dan tidak batal puasanya insyaallah. Ya, seperti itu. Subhanallah. Ya. Luar biasa, Ustaz. Iya, iya, iya. Syukran jazakum. Ya, wa iyyakum Pak Sahar. Mungkin ada lagi satu sebelum kita tutup, ini sudah 21.31 insyaallah. Ya, silakan mungkin terakhir ya, terakhir ini. Sudah jam 9:30 ya. Ya. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ustadz mau Kak bertanya ini, kalau seumpama ini kan seputar puasa. Ya, Kalau seumpama ada orang yang kuat fisiknya, Ya. itu fisik dia bisa bekerja Ustadz, tapi kan dia punya penyakit dan penyakitnya itu pun dia rasakan cuma pada saat berpuasa. Terus dia Dia bicara. 1 bulan tidak berpuasa Ya. selama 1 bulan, tapi fisik kuat Ustadz. Nah, Assalamualaikum, bagaimana dengan saya orang Kurnia. seperti itu, baik itu laki-laki maupun perempuan? Ya. Terus yang kedua Saya Ustadz, Kurniawan. Ini kami Mau untuk tanya kaum akhwat. apakah dah sebentar dulu Assalamualaikum. kita dengar dulu ini, kita tabe mungkin setelahnya kita dengarkan dulu yang Ibu. Ya. Yang kedua Ustadz, tentunya kami ini untuk kaum akhwat, biasanya kan setelah Ramadan itu ada puasa Syawal. Ya. Terus ada untuk mengganti puasa kami yang tidak bisa kami ini Ustadz. Iya, dikodok ya. Kira-kira Ustadz, kalau kita Syawal kan biasanya ada yang bilang kalau sudah Syawal berarti kita sudah mengkodok. Pokoknya seperti itu yang saya dengar. Iya. Jadi kami mau kasih penjelasan seputar itu. Kami tidak tahu dalilnya seperti apa, hadisnya seperti apa, Ustaz. Iya. Tapi tadi yang pertama apa tadi? Tadi yang pertama gimana tadi yang pertama? Orang yang berpuasa Ustaz tapi kuat fisik. Tapi karena dia sakit tapi fisiknya kuat Ustaz. Dia fisiknya kuat. Iya, tapi dia ada penyakit. Misalnya mah. Ya mah. Dia tidak berpuasa Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Kalau fisiknya masih kuat ya, insya Allah itu ya tidak harus maksudnya harus tetap diusahakan untuk berpuasa. Ya kalau fisiknya kuat ya, kalau misalkan penyakit mah insya Allah itu ada sendiri itu belum kalau misalkan dia masih kuat ya dan dia tidak terlalu khawatir dengan keadaan kesehatannya, ya harus diusahakan tetap berpuasa, ya. Jadi dikasih tahu begitu Ustaz, tapi tetap kita tidak bisa puasa Ustaz. Kalau misalkan dia berpuasa, apakah ada efeknya misalkan? Itu Ustaz, makanya katanya kambuh Ustaz. Kalau dia berpuasa. Karena misalnya fisiknya masih kuat ya, masih kuat.
Ustaz, bisa Ya. menjalankan rutinitas sehari-hari. Ah, itu. Tapi kalau berpuasa dia tidak bisa, Ustaz. Ya. Karena Gimana bisa? iya, karena yang mendapatkan keringanan itu memang orang misalkan orang tua, ya orang tua yang sudah memang ini sekali ya. Kemudian ada mungkin penyakitnya yang menahun ya. Ya memang betul-betul dia kondisi fisiknya ya tidak memungkinkan untuk itu. Ya orang tua misalkan ya. Orang tua yang sudah tidak ini lagi, ya, orang sudah berumur, nah itu boleh. Ya itu dia tidak berpuasa dan dibayarkan fidyah. Ya dia dibayarkan fidyah, ya nanti dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, ya memberi makan satu orang setiap hari, ya itu namanya membayar fidyah. Tapi kalau kondisi fisiknya ini ya masih kuat, ya alangkah baiknya dia tetap berpuasa. Ya, dia belum termasuk orang yang beruzur. Ya seperti itu Allah alam. Kemudian yang kedua, ya ketika punya puasa qadha, ya kemudian datang bulan Syawal, yang mana didahulukan? Ya apakah dia harus mengkodok dulu puasa yang ditinggalkan atau puasa Syawal? Itu ini ulama kita ada perbedaan pendapat. Tapi yang paling apa namanya, insyaallah yang paling kuat ya, bahwasanya alangkah baiknya dia menyempurnakan dulu puasa Ramadannya supaya bisa mendapatkan keutamaan. Ya. Maka di dalam hadis katakan, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahri." Ya barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, ya. Artinya di sini ya barang siapa yang sudah menyempurnakan puasa Ramadan, ya artinya qadha puasanya sudah dibayar. Ya. Kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka kana kasiyamid dahri, maka sama seperti dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Dengan syarat dia harus menyelesaikan dulu puasanya selama 30 hari ini, selama 1 bulan. Makanya alangkah baiknya ya kalau punya puasa puasa ini qadha diselesaikan dulu puasa qadhanya. Ya, ya. Kemudian masuk puasa Syawal. Ya, tidak bisa digabungkan. Ya, kenapa? Karena ini beda. Ya, ini puasa wajib ya dengan puasa sunnah itu tidak bisa digabungkan. Tetap dia harus puasa qadha dulu kemudian puasa Syawal. Ya kecuali nah ini ada apa namanya ulama mengatakan kecuali misalkan puasa Syawal itu sudah apa namanya bulan Syawal sudah mau lewat. Ya, sudah mau lewat dan dia belum selesai puasa, dia takut mendapatkan kelewatan kesempatan untuk berpuasa Syawal. Maka di sini ya boleh dia puasa Syawal dulu. Tapi alangkah baiknya selagi lagi, alangkah baiknya dia selesaikan dulu puasa yang wajib baginya, baru dia pindah ya melaksanakan ibadah yang sunnah. Seperti itu, Allah alam. Bisa dipaham Bu ya? Iya, iya, Ustaz. Atau Yes. Ustaz, Silakan. Silakan tadi. bagaimana dengan pekerja Ustaz yang Iya, buruh, kulit atau yang kasar itu pekerjaannya? Apa iya. wajib dia puasa Ustaz? Tetap wajib puasa, wajib puasa. Tetap Iya, wajib. iya wajib puasa. Ya tidak ada apa namanya usul seperti itu puasa. Insyaallah puasa sesuai dengan kemampuannya. Iya, harus puasa. Ya, Orang malas gitu tidak iya. puasa. Ya harus puasa, tetap puasa. Ya, silakan tadi Pak Kurni. Syukron Ustaz. Iya, iya, afwan. Ya. Pak Kurni silakan. Ustaz, kalau Iya, umpamanya sudah mendapati azan subuh dan ketika itu kita masih makan nasi, iya. apakah disempurnakan itu makannya atau langsung diberhentikan? Karena kan juga ada hadis yang saya baca itu kan fal yutimma hajatahu, hendaklah untuk menyempurnakan hajatnya Iya, walaupun sudah azan subuh berkumandang. iya. Setelah itu bertepatan dengan azan untuk puasa gitu. Iya. Iya. Mungkin bagaimana? Ya.
Jadi ya bagus sekali pertanyaannya. Ya bagaimana kalau misalkan ya sementara makan ya atau minum ya tiba-tiba sudah azan. Ya. Jadi artinya yang ini yang di mulut silakan dimakan. Ya. Tapi ketika ya misalkan masih ada banyak eh, apa namanya makanan taruh misalkan di piring ya. Alangkah baiknya ketika sudah azan makan dan minum itu dihentikan. Apalagi kalau yang betul-betul ini merupakan azan azan yang menandakan bahwasanya telah masuk waktu subuh. Ya, harus segera dihentikan. Dihentikan makannya. Ya, jangan masih tetap asyik makan ya. Artinya di sini yang tadi hadisnya itu yang masih ada di mulut. Ya, silakan ditelan. Ya, jangan langsung dikeluarkan juga. Ya. Jadi hajatuhu ya. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud sini adalah yang masih ada di mulutnya. Silakan ditelan dimakan. Tapi yang tersisa ya karena sudah azan ya, itu jangan dipaksakan untuk dimakan. Makanya takut itu kan sudah makan tadi definisinya ya dari tulu'ul fajar yang menahan diri dari al-imsak anil muftirat ya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar ya fajar kedua ya sampai terbenam matahari. Jadi alangkah baiknya dia harus tergantung apa namanya yang masih di mulut silakan dimakan tapi yang masih tersisa ya jangan apa namanya mempermudah ya kemudian masih tak makan damai padahal sudah jelas-jelas sudah berakhir waktu apa sudah masuk waktu subuh seperti itu Allah alam ya masih ada kalau ini masih ada yang lain masih ada kalau tidak ada kita tutup insyaallah dan kita ketemu lagi malam malam Rabu insyaallah jadi kajian kita malam Senin malam Rabu dan malam Jumat ya selang-seling insyaallah Habis tas. ya Habis tas. ya Mungkin saya lanjutkan tadi yang Uminya Ali. ya Yang mata di mungkin Ustaz, jangan sampai dia cuma akal-akalan. Kedua, orang yang pekerja itu biasa alasan bahwasanya daripada saya dibunuh puasa lebih baik saya bunuh. Biasanya begitu. Padahal kalau dia betul-betul tidak ada orang meninggal mungkin karena puasa. ya Karena hampir saudara semua. iya artinya jangan ini ya jangan beralasan karena bekerja ya baru tidak berpuasa ya insyaallah ya tidak jadi ya tetap ya harus berpuasa ya ini puasa wajib ya wajib ya, ya seperti itu ya insyaallah kalau tidak ada lagi kita cukup sampai di sini dan insyaallah kita ketemu lagi ya kalau bisa tepat jam 8:30 kita mulai ya supaya bisa kita maksimalkan selama 1 jam ya jam 9:30 kita sudah tutup insyaallah ya ya terima kasih atas partisipasinya ya jazakumullah khairan yang telah berpartisipasi ikut dalam kajian kita pada malam ini semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan taufiknya ya senantiasa menjaga kita ya memberikan kita kesehatan ya dan insyaallah ya, mudahan ini yang pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala yang berikan pahala ya bagian dari apa namanya khair insyaallah saling bertukar pikiran ya kita diskusi ya dalam ibadah puasa ya kita ya syukran barakallahu fikum ya Amin. tutup ya dengan sama-sama baca ya dulu kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.